Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bang Kowi. Dan di video kali ini kita masih di konten Q&A Latsar CPNS atau latihan dasar calon pegawai negeri sipil. Kita ngelanjutin pertanyaan yang belum terjawab ya. Langsung aja, yuk kita jawab Q&A yang udah saya kumpulkan. Ini selanjutnya dari M Nurkhoiri Hindratno. Bang mau tanya, di agenda 4 itu kalau di LMS saya ada kurang lebih 2 sampai 3 minggu kegiatannya cuman asing aja sebelum evaluasi rancangan aktualisasi. Di kegiatan asing itu kita disuruh ngapain ya Bang? Jadi di kegiatan LMS teman-teman tuh ada kegiatan yang tertulis ini ya. Ada yang sing, ada yang eh, ini, ada yang sing, ada yang asing gitu. Bedanya sing ini maksudnya synchronize, jadi kita nanti bisa langsung ketemu sama widai suara kita gitu. Kalau yang asynchronous, yang ini tidak ada pertemuan, artinya kita nanti kegiatannya di sini ya biasanya mengerjakan tugas kalau ada tugas. Kalau nggak ada tugas ya udah nggak usah ngapa-ngapain aja, tinggal absen aja gitu. Kemudian next dari Ratna Puspita Dewi, tugas ini apa untuk semua peserta lasar? Ini maksudnya tugas yang saya terima gitu ya, yang saya upload di video-video gitu. Apakah untuk semua peserta? Jawabannya bergantung ide suaranya. Tugas saya ini termasuk nggak banyak karena saya punya teman dari kelompok lain yang tugasnya lebih banyak daripada saya. Jadi tugas latsar menyesuaikan dengan widai suara masing-masing ya. Next dari Ismariana Isma. Bang boleh minta contoh PPT laporan aktualisasinya? Kami butuh contoh apa aja isi paparannya. Terima kasih. Kalau isi paparannya ya terkait bab 4 dan bab 5. Terkait contohnya bisa langsung buka aja video-video saya sudah membuat videonya. Ini ya panduan pembuatan PPT laporan aktualisasi, bisa langsung ditonton dan bisa langsung di-download untuk contoh PPT dari saya. Langsung bisa digunakan. Kalau mau pakai template-nya juga monggo, silakan bebas. Dari Binar Asri, Pak mau tanya, ini ngeprintnya waktu di Hotel Sinar. Kita ngeprint laporannya tidak di hotel tapi kita di rumah. Jadi ketika di lokasi kita tinggal apa merevisi aja yang kena revisi gitu. Soalnya kalau di print di lokasi nanti sangat banyak sekali karena kita bawa 5 bundle. Kalau di penyelenggara saya kita wajib bawa 5. Satu nanti untuk peserta, satu untuk mentor, satu untuk penguji, satu untuk widai suara, satunya untuk balai diklat. Ini sangat banyak sekali, apalagi kalau teman-teman nanti yang halamannya lebih dari 100 gitu. Aduh, berat banget. Kalau print di lokasi nggak cukup dan mungkin bisa ngerusak printernya teman-teman. Jadi mending lebih aman kita print dari rumah aja. Mungkin teman-teman yang misalnya belum dapat bimbingan sampai final, maksudnya bab 5 sampai 45 belum dapat koreksi dari widai suaranya, mungkin cari titik aman dulu lah. Kita print bab 1 2 3 aja. Bab 45 kita keep dulu, kita print ketika di lokasi. Mungkin gitu sih. Lanjut dari Ratna Puspita Dewi, buktinya harus berupa video atau dengan foto dan screenshot saja sudah cukup. Kalau bukti aktual kita sifatnya bebas, bisa berupa foto, bisa berupa screenshot, bisa berupa video, bisa berupa berkas, menyesuaikan. Jadi silakan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman aja lah. Tapi tetap nanti kalau widai suara misalnya minta harus ada video, ya silakan bikin video. Tapi kalau widai suara tidak menuntut, ya silakan sesuai dengan kemampuan teman-teman aja. Tapi kalau saran dari saya kalau bisa video, karena video nanti nilainya lebih tinggi daripada bukti yang non video. Dari Fatimah Jahidah, Masya Allah, terima kasih banyak Kak. Iya sama-sama dek. Maaf tanya Kak, videonya itu waktu kita melaksanakan aktualisasi atau rangkuman dari laporannya. Jadi ini bertanya tentang video saya, yaitu video laporan aktualisasi saya gitu ya. Saya kan membuat video aktualisasi tuh. Yang mana ya? Yang ini, nah video laporan aktualisasi. Jadi dia tanya waktu kita melaksanakan aktualisasi atau rangkuman dari laporan. Jadi yaitu video yang saya buat ketika saya melakukan aktualisasi dan isinya uraian ringkas gitu. Kalau lengkap ya panjang nanti durasinya kan. Ya kita ringkas aja lah, jangan sampai videonya lebih dari 10 menit lah. Maksimal 5 menit 7 menit gitu cukup. Dan apakah wajib? Jawabannya enggak. Itu inisiatif saya sendiri tanpa ada perintah atau kewajiban dari widai suara. Enggak ada. Itu inisiatif saya sendiri aja. Lanjut dari Assalamualaikum Bang Kowi. Waalaikumsalam. Semoga dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Amin.
Mau tanya terkait latsar dari modul yang kita download di aplikasi Emosi. Apakah baiknya kita print atau tidak? Semoga bisa dijawab pertanyaan saya. Terima kasih. Jawabannya apakah sebaiknya kita print? Kalau saya sih mending enggak, karena agendanya modulnya banyak. Per modul itu tebel-tebel dan waduh, bakal kalau kita punya print sendiri mungkin bakal boros di kertas. Kalau kita print di rental bakal boros di cuan gitu. Jadi mending kita baca aja melalui handphone. Kan kita sudah zaman teknologi, zaman gadget gitu kan. Cukup kita baca dari handphone aja lah gini, dibaca seret gitu udah selesai beres, gak usah di print. Next dari Kak Yuli, Bang minat dan dengan motivasi sama nggak? Punyaku judulnya peningkatan minat, apa sama nanti kesimpulannya juga nampilin data begitu ya berupa proses habituasi ini. Oh baru proses habituasi. Oke, semoga proses habituasinya bisa lancar ya untuk Kak Yuli. Minat dan motivasi apakah sama? Secara garis besar sih sama sih, karena motivasi juga merupakan dorongan ya. Ya minat ya sama sih, hanya beda istilah aja. Tapi nanti terkait data di kesimpulan ini tidak tergantung oleh judul. Entah judulnya minat atau motivasi ataukah Anda ini formasi guru atau formasi perkantoran, kesimpulan harus memuat data before after. Itu yang baik maksudnya. Kalau ingin dapat nilai yang baik, kita harus mampu menampilkan data before after atau sebelum tindakan dan setelah tindakan. Perbandingannya itu bisa terlihat jelas gitu. Jadi orang ketika menyaksikan aktual kita, mereka tahu oh ternyata sebelum tindakan itu sekian, ketika sudah tindakan itu naik. Oh berarti anak ini atau peserta ini benar-benar memberikan sebuah perubahan. Nah gitu. Oke. Next dari Nidia Meta Istiqomah. Oke. Ngeditnya pakai apa Bang? Ini maksudnya video yang saya edit di YouTube saya ini, saya ngeditnya pakai dua. Kalau di HP saya pakai KineMaster. Kalau di PC di laptop saya ini saya pakai Sony Vegas Pro. Sebenarnya aplikasi apapun sama sih, semuanya sama, nggak ada bedanya. Jadi ngedit dari apapun bisa aja kok ya. Dari Gina Juliana, Bang satu kelompok biasanya berapa orang? 10 orang. Satu kelompok ada 10 orang, satu angkatan ada 40 orang. Jadi ada 4 kelompok. Rata-rata gitu. Dalam satu pemberangkatan ada 3 angkatan. Jadi total 40 kali 3 120. Tapi ada juga yang lebih, bergantung lokasinya. Kalau lokasinya lebih luas ya bisa lebih banyak. Karena kita menyesuaikan dengan prokes untuk jarak ya. Masih musim pandemi soalnya. Lanjut dari Medina Aulia Salya, Bang apakah boleh ketika latsar izin menikah? Waduh, malah nikah. Yang jelas ketika kita sudah masuk di proses latsar, kalau latsarnya masih distance learning ya masih bisa lah, kan nggak ganggu. Distance learning kan online ya, jadi masih bisa disambi nikah. Pokoknya jangan lupa kalau absen ya tetap absen, ada tugas tetap dikerjakan. Tapi kalau udah klasikal, misal kegiatan agenda atau waktu nikah teman-teman itu pas dengan klasikalnya, teman-teman nggak bisa membaginya, harus milih salah satu. Nah biasanya dari panitia ketika ada peserta yang nikah itu ya berarti akan menyarankan untuk menunda latsarnya. Jadi bukan cancel, maksudnya bukan batal, maksudnya ngulang dari awal enggak. Khusus yang klasikalnya aja yang ditunda. Jadi misal nikah nih, tapi udah klasikal besok, ya udah ditunda. Jadi teman-teman nanti klasikalnya ngikut angkatan lain, istilahnya nebeng lah gitu. Kalau distance learningnya udah tetap dianggap tuntas, tinggal klasikalnya aja nanti yang disusul gitu, ngikut di angkatan yang lain. Enak ini nikah. Mudah-mudahan pernikahannya lancar ya untuk Medina Aulia Salya. Next dari Robi Mulya Romdani, mantap Mas Kowi. Kalau untuk pembelajaran mapel PJOK bisakah juga menggunakan media recorder ini? Jawabannya sangat bisa. Coba aja dipakai. Dari Ahmad Fahrian, izin bertanya Bang, untuk kegiatan emosi itu apa memang harus dilakukan selama 16 hari atau bisa sehari selesai? Mengingat itu kan pembelajaran mandiri saja. Jawabannya 16 hari itu adalah masa maksimal. Masa minimalnya terserah teman-teman, mau sehari aja bisa gitu kan. Karena sebenarnya emosi ini kan juga nanti tesnya juga secara kasar itu sebenarnya
open book, artinya teman-teman punya kesempatan untuk langsung membuka jawabannya, mencari jawabannya gitu sih. Tapi kalau saran dari saya, mending dipelajari lah, karena nanti ketika kita sudah masuk di Latsar Distance Learning, materinya sama dengan emosi. Jadi ketika kita nanti belajar, biar bener-bener kelihatan kalau kita emosi itu belajar beneran gitu, nggak pakai cara instan. Next dari Kombuci W, Bang, kalau pas distance learning lupa atau telat absen gimana ya? Ada batas maksimalnya nggak? Sebisa mungkin jangan sampai telat. Kalau telat tetap harus absen. Lebih baik absen, lebih baik absen walaupun telat daripada nggak pernah absen. Gitu. Trik biar nggak kelupaan absen, mungkin bisa pasang alarm. Teman-teman saya rata-rata dipakai alarm. Karena kita absennya 2 kali, absen pagi dan absen sore. Kita pakai alarm untuk mengingatkan kita harus absen. Dari Serba Cerita, LMS ini setelah yang emosi ya? Jawabannya iya. Oke. Sudah habis semua pertanyaan Q&A ini. Buat teman-teman mungkin ada pertanyaan yang belum ditanyakan oleh teman-teman yang ada di Q&A saya, mulai dari part 1 sampai yang part ini, bisa langsung tulis di kolom komentar dan nanti akan saya jawab pertanyaan teman-teman terkait Latsar CPNS ya. Jadi mudah-mudahan bisa membantu memberikan penjelasan dan gambaran dan juga wawasan terkait kegiatan latihan dasar CPNS itu seperti apa. Jadi biar teman-teman ketika menjalannya bisa lebih siap dan lebih lancar. Thank you udah nonton video ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.